banyak orang tidak mengetahui kedudukannya Pramono, peranan dan fungsi dia dalam hampir 10 tahun terakhir ini. Dia adalah Jokowi yang saya tahu itu mempunyai nilai tersendiri terhadap Pramono sebagai orang yang dihormatinya, yang sangat seksi dan populer dan fighter, dan itu ya Ahok. Iya. Ya kan? Iya. Kenapa nggak Ahok? Tetapi kenapa bukan Ahok gitu Iya. loh. Karena Amin sendiri baik sama si Anies. Beberapa tokoh-tokoh PDI banyak juga yang baik dengan Anies gitu loh. Iya. Gitu. Tetapi faktanya kemudian ini ya, saya harus tegaskan istilah diganggu. Udah cerita omong kosong itu. PDI disandra, ada kasus. Saya buka lah ya di dalam evaluasi internal terhadap kehadiran tokoh Anies di PDI Perjuangan itu di luar dugaan kita. Di luar dugaan DPP juga. Begitu banyak yang anti. Saya orang yang tidak mau berteori-teori. Hasto Sekjen di kamar kerjanya di Diponegoro itu tanda kutip diinterogasi Pandan Ababan sama Adian Nabi itu on behalf PDI Perjuangan. Oke. Ya. Kami ingin tahu pahitnya gimana, faktanya gimana. Soal apa, Bang? Soal si Basiku siapa? Harun Masiku. Harun Masiku. Jumpa lagi di podcast Keadilan TV bersama saya Jerry Dan saya Arif. Bang. Sehat? Sehat alhamdulillah nih. Ini narasumber yang sekarang ini terakhir 14 hari yang lalu, Bang, 2 mingguan. Di YouTube kita Ngomongin nih. apa tuh? Ngomongin kuning-kuning, Bang. Sekarang kita berkali ke merah. Iya. Kita mau diskusi apa nih, Bang Arif nih? Ya, kita kalau kemarin ngomongin katanya kuning-kuning, jangan kuning-kuning, Keadilan TV itu harus berani. Golkar ya kan? Katanya kemarin di ini, Bang, apa namanya? Di apa bahasanya itu ya? Dicengkram lah gitu oleh Pak Jokowi. Hari ini konon kabarnya PDI Perjuangan juga dicengkram oleh Pak Jokowi. Padahal aslinya seperti apa? Kita tanyakan dengan politisi senior Bang Panda Nababan. Halo, Bang. Halo. Terakhir kita podcast di sini, Bang, bicara tentang Info A1 itu cukup viral loh, Bang. Yang abang menyebutkan ini bahwa ketum Golkar itu Pak Jokowi katanya, Bang. Yang nyebut aku wakil ketua umumnya. Wakil ketua umum Golkar. 2 orang ya, Bang ya? Iya. Tapi soal ketum Golkar kita kesampingkan dulu, Bang. Sekarang lagi rame, kita udah masuk ke mesin-mesin partai, udah pada mulai panasin mesin lagi nih, Bang. Soalnya udah masuk momen pendaftaran udah lewat, lagi verifikasi tes kesehatan. Nah, lagi rame soal PDIP nih, Bang. Sejak dideklarasikannya Pramono Anung dan Rano Karno. Banyak berseliweran tanggapan pengamat ya, Iya, Bang Arif betul. ya. Poinnya begini, Bang. Benar atau tidak Ya. Pramono Anung ini dicalonkan PDI sebagai bukti bahwa PDI itu hari ini dikangkangi oleh Pak Jokowi, Bang. Mengingat Pramono Anung kan orang terdekatnya Pak Jokowi, Bang. Itu jauh panggang dari api gitu. Wah, menarik nih. Apalagi dikangkangi gitu loh. Iya. Ya, jauh panggang dari api karena banyak orang tidak mengetahui kedudukannya Pramono, peranan dan fungsi dia dalam hampir 10 tahun terakhir ini. Dia adalah tokoh yang diminta oleh Jokowi menjadi penghubung dia dengan partai PDI Perjuangan. Meminta Pramono menjadi penghubung dia, perantara dia kepada Ibu Megawati. Itu Jokowi mengatakan ke saya. Jadi Jokowi yang minta, bukan Bu Mega yang minta, Bang? Bukan. Ini Mas Panda, Pramono ini jabatannya double, gitu loh. Sekap double. Apa itu sekap double? Di samping sekretaris kabinet, dia bertugas khusus sama saya menjadi penghubungku dengan Ibu Megawati, menjadi penghubungku dengan partai. Iya. Berarti mulai tahun 2015-an berarti, Bang. Iya, Di masa pertama Jokowi presiden. Iya, baru dia gitu loh. Dan kemudian fungsi itu dan peran itu dijalankan oleh Pramono dengan baik. Artinya dengan segala macam suka dukanya. Dan yang menjadi masterpiece, Pramono bisa menempatkan dirinya setelah ada situasi yang tidak begitu bagus antara Jokowi dengan Mega gitu loh. Iya. Dan siapa ini mempunyai etika yang sangat disiplin. Pramono, dia tahu sampai di mana dirinya berperan. Iya. Dia tahu sampai di mana tugas dan fungsi dia, gitu loh. Jadi Jokowi yang saya tahu itu mempunyai nilai tersendiri terhadap Pramono sebagai orang yang dihormatinya, sebagai orang yang merasakan dia dibantu banyak secara administratif dengan sekap yang kuat, gitu loh. Nah,
Pramono ini adalah bekas sekretaris jenderal PDI Perjuangan. Ada satu lagi menteri, Cahyokumolo, almarhum, dia bekas sekretaris jenderal. Tetapi dia konflik dengan Jokowi. Maka si Cahyokumolo mengatakan ke saya selama 5 tahun dia jadi menteri dalam negeri hanya 2 kali berkomunikasi dengan siapa? Pak Jokowi. Wow. Sekali waktu habis sidang kabinet sambil berdiri ngobrol, kemudian satu lagi waktu ditelepon ada KTP kececer di jalanan. Hanya itu saja. Riwayatnya memang Cahyokumolo dari awal tidak setuju dengan Jokowi. Gitu loh. Dan kemudian itu terkesan dalam memorinya Jokowi, ingatan dia. Dia masuk kabinet diminta Mega. Jadi waktu aku bilang ke Cahyo, masa 5 tahun kenapa kau nggak minta mundur? Untuk apa? Aku gak enak sama ibu. Ibu nggak izinkan aku mundur, kata dia. Jadi posisi kesekjenan dia itu yang posisi yang sangat kuat di partai, itu juga yang dimiliki oleh Pramono. Dia juga sekjen yang betul-betul sekjen yang termasuk yang sukses lah, yang berhasil. Nah, dalam karakternya si Pramono, dia tahu betul di mana menempatkan diri dia, di mana kemudian posisi presiden, kemudian di mana posisi Ibu Megawati, yang dia sangat kenal Ibu Megawati, gitu loh, sangat tahu Ibu Megawati, dan saat di mana dia bisa katakanlah ibarat kata melakukan satu polise menjembatani yang selama ini bisa berjalan dengan serasi tanpa ada konflik-konflik yang ini antara Mega dengan Jokowi. Terkecuali ulahnya Jokowi sendiri. Gitu. ini biar clear dulu. Ya kan? Kalau itu sudah di luar batas kemampuan daripada Pramono. Ya kan? Nah, kembali ke tadi, sangatlah tidak masuk di akal orang yang tahu bahwa kemudian Pramono itu menjadi dipaksakan, ditodong, titipan dari kepentingan Jokowi. Itu bukan kelasnya Pramono. Lalu bagaimana abang menjawab ini, Bang? Mas Pram itu kan ngomong ke Bu Mega. Bu Mega menawarkan ke Mas Pram bahwa besok kamu di DKI kamu yang maju. Ada dua permintaan dari Mas Pram. Saya harus izin ke istriku dan harus izin ke Pak Jokowi. Kenapa harus izin, Bang? Ya wajar dong, dia kan bagaimanapun masih bawahannya Jokowi. Artinya sama dengan Prabowo juga ngomong ke aku, dia minta izin juga kepada Jokowi. Itu sudah bahasa standar lah itu di mereka. Ya kan, artinya dia minta izin karena dia sebagai sekretaris kabinet adalah bawahan daripada Jokowi. Gitu loh. Jadi normal lah, wajar lah. Dia minta izin dulu itu. Bukan kemudian dikatakan ditarik jauh, kemudian yang menentukan kemudian Jokowi maju apa tidak sama sekali. Enggak, karena ini Bang Jar, aku pikir Bu Mega punya Ahok, Bu Mega punya kemarin misalkan lagi rumornya Pak Anies gitu, yang secara elektabilitas Pak itu luar biasa Bang. Betul, ini saya buka lah ya di dalam evaluasi internal, itu reaksi dari partai, apalagi ini pas lagi pilkada seluruh Indonesia, terhadap kehadiran tokoh Anies di PDI Perjuangan itu di luar dugaan kita, di luar dugaan DPP juga. Begitu banyak yang anti, begitu banyak reaksi yang internal yang tidak setuju Anies bergabung dengan PDI, gitu loh. Itu saya sendiri juga mendengar langsung itu ketidaksetujuan itu, gitu loh. Jadi itu di luar dugaan, itu faktor-faktor di menit-menit terakhir itu. Ya kan? Terjadi menit terakhir, suara-suara tidak setuju itu, Pak. Iya, ada reaksi itu, ya kan, reaksi terutama dari DPD daerah. Itu di luar dugaan. Sampai begitu gaungnya itu, ngomongannya, kirim viralkan ininya, bikin karikatur macam-macam lah yang menyerang. Tapi Pak Anies sendiri kan muncul gara-gara di endorse sama Pak Aming, Bang. Loh iya, itu sudah proses lah karena Aming sendiri baik sama si Anies. Beberapa tokoh-tokoh PDI banyak juga yang baik dengan Anies gitu loh. Gitu. Tetapi faktanya kemudian bahwa ada reaksi yang harus diperhitungkan oleh Mega, gitu loh, yang harus diperhitungkan Mega. Demikian juga Ahok, gitu loh. Sebenarnya ya terus terang aja kalau misalnya yang sangat seksi dan populer dan fighter dan itu ya Ahok, ya kan? Kenapa Tetapi kenapa bukan Ahok, gitu loh?
Karena bagaimanapun tidak bisa terelakkan kalau istilahnya akan banyak musuh, gitu loh. Mengingat Ya, 2017. Ya, mereka akan bergabung ini semua kalau udah lihat Ahok, gitu loh. Masanya yang mendukung Anies atau mendukung apa akan kira-kira itu. Jadi inilah terus terang aja ini sangat sangat cemerlang memilih Pramono Anung ini betul-betul genuine. Ya, artinya dia tokoh, bekas wakil ketua DPR, sekretaris jenderal partai terbesar, ya kan? Kemudian dia juga udah 8 tahun menteri sekretaris kabinet, Ya. ya kan? Ya kan? Dan dia tidak banyak bicara, dan banyak ngomong, banyak ini. Itu pilihan Mega itu terhadap dia betul-betul inilah kader PDI yang terbaik pada saat ini untuk pencalonan itu, gitu loh. Di buku abang kan juga, saya baca juga Bang Arif, banyak di buku Lahir Sebagai Petarung, Bang Panda banyak menceritakan tentang Pramono Anung ya. Berarti intinya cukup banyak lah perjalanan bersama dengan Mas Pramono Anung ini. Iya, iya. Dari kacamata Bang Panda sendiri, profil Pramono Anung ini seperti apa sih Bang? Karakternya atau? Dia karakternya pekerja serius yang saya tahu, orang yang bertanggung jawab, dan kemudian tidak banyak neko-neko, ya kan? Tidak terlibat dalam urusan macam-macam. Ada proyek ini atau ada proyek itu, gitu loh. Dan dan dialah dalam perjalanan selama ini nggak ada gonjang-ganjing atau gosip atau apa tentang dia, nggak ada. Dia pun mengakui banyak Gen Z yang jujur saja nggak kenal saya katanya. Loh, iya Kata memang. Pramono Anung, karena ya jarang di media. Tapi yang jadi pertanyaan Bang Arif tadi betul juga Bang. Biasanya kan partai itu memilih calon gubernur, entah wali kota, entah bupati kan berdasarkan elektabilitas. Nah masyarakat juga sempat kebingungan juga ini apa strategi yang dimainkan, kok mengusung sosok yang belum dikenal tanda kutip di Gen Z zaman sekarang, begitu Bang. Iya, artinya kan dengan sekarang ini kan sudah bisa cepat ya dalam popularitas dan apanya dia. Udah banyak stasiun radio, udah macam-macam gue lihat mewawancara dia. Dan saya pikir pengalaman apa yang dilakukan oleh Putra di Jakarta Timur, bangsa 10, 12 satu hari itu hal yang jogging itu. Putra Nababan ya. Iya, 10-12 titik itu jogging itu. Jadi kalau ditantang Jokowi dia, bisakah kau 12 titik? 12 titik katanya katanya, gitu. iya. Nah di satu sisi itu adalah rasa hormatnya Jokowi kepada Pramono. Adalah Ewo pakewo gitu. Iya. kesungkanan dia gitu loh. Nah di situ agak berbudaya lah Jokowi gitu loh. Agak beradab lah dia dalam arti kata melihat Pramono ya. Iya. Ya kan? Apa itu Bang yang akhirnya jadi pertimbangan Bang? Maksudnya gini Bang. Itu yang kemudian kan dia bilang kan maju. Iya, Dia iya. gembira, dia apa? Iya. Ya itu ekspresi rasa hormat dia terhadap Pramono. Iya, Gitu loh. akhirnya wajar dong Bang ketika ada orang yang mengatakan bahwa Mas Pram ini bukan hanya milik PDI gitu loh. PDI mencalonkan Mas Pram karena biar nggak terlalu diganggu oleh Pak Jokowi seperti di Pilpres. Jadi gini ya, saya harus tegaskan istilah diganggu, udah cerita omong kosong itu. PDI disandra, ada kasus. Jadi kalau kemudian nanti adalah pengamat-pengamat politik yang lucu-lucu, PDI disandra, PDI dia apa gitu kan. Nggak ada tuh Bang. Nah, lo bukan soal nggak ada, kasihan gitu loh, kampungan gitu loh. Oke, lain sisi misalnya Pak Hasto Pak. Iya. Kan isu bro, Pak Nah, Hasto. jadi gini ya, Hmm. saya orangnya otentik, saya orangnya kritis, saya orang yang tidak mau berteori-teori. Hasto, sekjen, di kamar kerjanya di Diponegoro, itu tanda kutip diinterogasi Panda Nababan sama Adian Napitupulu. Abang interogasi Pak Hasto. Iya. Satu lagi. Ini sebelum ini kali diinterogasi KPK latihan sama Abang kali Bang. Ini dengar dulu. Ngapain, Bang? Dengan interogasi. Alasanku sederhana sama Hasto. Ah. Hasto, aku dengan Adian sering ngomong di publik, di pers, di televisi, on behalf PDI Perjuangan. Oke. Ya. Kami ingin tahu pahitnya gimana, faktanya gimana. Soal apa Bang? Soal si Masiku siapa? Harun Masiku. Harun Masiku. Iya. Ingin tahu gitu loh. Aduh Panda, Bang, sama sekali tidak ada. Semua persoalan itu sudah selesai, persoalan itu sudah ini, macam-macam segala macam. Gitu loh. Tidak ada kaitan, biar diseret, ditarik kemana nggak ada urusan. Nggak ada keterkaitanku di situ, kata dia. Maka dia waktu diperiksa KPK itu, dia gagah perkasa, nggak ada sesuatu yang dia khawatirkan. Ya, berapa jam Abang interogasi Iya. Pak Hasto Bang? Pak, ada cukup lama lah karena kita kritisi, kita tidak yayain aja omongan dia. Oh. Kita kritisi dia gitu loh. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa penggantian
si Nasaruddin yang meninggal, adiknya Taufik Kimas itu, yang Palembang. Ya, kan? ya. Bagaimana itu kita usut lagi, Ya. kita indikan lagi gitu loh. Jadi dari situ aku yakin apa yang diceritakan oleh Hasto ini 100% betul. Tapi butuh penelitian lebih lanjut. Sama-sama. Iya betul. Sama-sama megang kartu as. Tapi ada mau aku tanya bang, tadi ada yang nyangkut. Bang Panda sama Bang Adian mendatangi, menginterogasi di DPP PDIP. Tanda Pak kutip Hasto. interogasi. Menanya di kantor PDIP. Tujuan abang dan Bang Adian tuh nanya itu poin tujuannya apa bang? Apa gara-gara Bukan. abang sering di media jadi ada beban? Bukan, tujuannya untuk dapat keyakinan, dapat kebenaran gitu loh. Rasa ingin tahu. Kenapa kita nanya orang lain? Kenapa nggak nanya dia langsung? Nah dengan dapat aku sources dari dia langsung, sudah, yang lain gak ada cerita. Iya kan? Bukan karena PDIP, abang ada beban PDIP selalu ditanda kutip dimiring-miringin statement jadi masyarakat, terlibat kasus ini nggak gitu bang? Iya, artinya di samping itu kita ada juga satu kewajiban mencari kebenaran. Kita juga ada satu kewajiban kita untuk yang sebenarnya kayak apa sih? Betul nggak? Tapi nggak punya tujuan untuk abang akhirnya ditutup-tutupin kan bang? Nggak ada. Enggak lah. Ya abang akan bilang yang salah-salah, yang Iya, benar-benar iya. gitu kan? Memang dia sama sekali tidak terlibat. Sudah, Clear gitu ya. clear. Setelah podcast ini banyak ikut media nih bang. Bukan ini ditukang-tukangi lah cerita PDI di apa, di Sandra, PDI di ini kan, nanti PDI akan apa, ini sekarang mau nggak mau karena ditodong Jokowi, ya kan, kalau tidak jadi masalah, seakan-akan dikaitkan dengan asal bukan Anies gitu loh. Jadi nama Mas Pram ini muncul, sekali lagi saya tanyakan, itu bukan dari Pak Jokowi tapi dari Mbak Mega berarti bang ya? Udah sama sekali total tidak ada dari Jokowi, sama sekali tidak. Sebenarnya Bu Mega pun bukan, kalau mau diusut-usut aslinya bukan juga dari Mega, Dari dari siapa? beberapa orang DPP. Salah satunya dari abang. Enggak tahu ya. Daripada DPP termasuk Hasto. Hasto itu brilian. Oh. Sementara orang bicara sama siapa tentang si Ahok, Anies dan segala macam, Hasto itu udah nyelonong dalam satu diskusi di DPP yang kebetulan juga saya ikut ada, dalam diskusi udah dia munculkan nama Pram. Oh. Kita juga punya kader, boleh juga ini Mas Pram, dibilang gitu kan. Malah aku godain lagi, alah karena mentang-mentang sesama sekjen kalian gue lagi. Ada korp sekjen gitu loh. Itu udah muncul. Iya, iya. Bagaimana kemudian aku mengatakan itu dimulai dari Jokowi. Bahkan Mega pun mendengar dari DPP ini. Iya, iya, iya. Gitu loh. Tapi kan bang, Bang Panda sebagai senior partai dan juga saya klaim cukup mengenal Pramono Anung. Terlepas dari cerita-cerita di balik itu ada tadi abang cerita DPD ada penolakan segala macam. Menurut abang Pramono ini layak untuk memimpin Jakarta? Wah, sangat layak dong. Beliau kan cukup mengenal. Dari segi intelektual, dia tamatan ITB, kemudian pengalaman dia, perpolitikan dia, reputasi dia, dan bisa dikatakan dia bersih. Ya, tidak ada dikait-kaitkannya. Dan dia waktu jadi sekjen, emang gak gampang sekjennya Megawati. Gak gampang. Lulus bisa jadi sekjen itu udah ban hitam itu. Udah QQ itu. Ngerti Iya, nggak? 27 jam buat Bu Mega ya. Iya betul. Iya. Iya, 5 tahun lagi bang, 2005 sampai 2010 kalau nggak salah. Iya, iya. You bisa bayangkan kita pagi-pagi datang ke Tekumar, Pramono dari situ. Kita pulang. Siang sore kita datang lagi, Pramono ada di situ. Oh itu ban hitam itu. Kesabarannya tinggi itu. Kesabaran revolusioner. Iya. Dia lolos di situ. Iya, iya. Dan juga apa ya? Punya ketua umum yang ketus-ketus dan kadang-kadang apa itu apa? Nyebelin nggak, Bang? Gampang emosi, gampang apa begitu? Nggak gampang loh. Iya. Dan Pramono sukses itu, berhasil. Dari situ dia promosi kan. Wakil ketua DPR kan promosi dia. Iya. Tapi abang juga setuju ya kalau saya bilang tim sesnya harus kerja keras karena ya elektabilitasnya kan Oh iya, Pramono. iya, dia ini kerja keras ini. Dia pun mengakui banyak Gen Z yang nggak mengenal saya, memang saya akuin gitu kan. Iya betul. Karena saya banyak kerjaan dapur di presidenan. Iya. Ini ketua tim sukses harus datang ke Keadilan TV, Bang. Mas Pram dijadwalkan biar lebih terkenal. Nanti kasih tahu si Adian ketua tim. Adian. Ya kan berarti udah setuju kan bang? Apa ya? Harus ekstra kerja keras dalam Oh ya harus. branding dan Iya, kutip. ini waktu yang singkat ini harus Iya. betul-betul siang malam ini. Mau nggak mau siang malam. Iya. Ya kan? Karena dengan karakter warga Jakarta kan benar-benar dinamis bang. Mereka juga hampir tiap hari nggak ini kuliah, nggak absen dari apa satu pertemuan ke pertemuan segala macam. Iya, iya.
Tapi ini bang, pertanyaan akalnya, PDIP butuh nggak bang dukungan Jokowi bang untuk Mas Pram? Menarik. Sebenarnya ya, pertanyaan kau itu sebenarnya nggak perlu ada pertanyaan itu kalau Jokowi sadar. Ya hari ini kan udah nggak sadar ya Nggak Mas perlu. Bang. Hari ini dalam sadar artinya seharusnya Jokowi bantu. Harusnya bang. Seharusnya mengingat jasanya Mas Pram. Pram ke dia. Posisi sekretaris kabinet itu bukan posisi yang gampang loh. Seska plus. Dia yang mengingatkan presiden, menteri ini. Dia yang mengatakan kepada presiden ada problem dari menteri ini ke menteri ini. Dia yang mengingatkan kepada presiden yang ini harus menjadi prioritas. Dia yang mengapakan ini. Dan dia kemudian tim penilai akhir TPA terakhir. Dia yang menilai siapa yang jadi dirjen, siapa yang jadi panglima, siapa yang jadi ini, siapa yang jadi ini. Dia sekretarisnya. Yang ketuanya presiden. Ya. Gitu loh. Dia posisi dia itu posisi bukan main-main. Ya. Gitu. Kalau saya datang ke Seknek, ke istana, ke kamar kerjanya siapa? Ke kamar kerjanya si Pram. Udah di situ betul-betul bisa peta semua kegiatan para menteri, apa problem yang dihadapi, bagaimana mengapakan ini, apa yang diingatkan Jokowi. Jokowi sangat tertolong kepemimpinan dia dengan Pram. Sangat tertolong. Sangat terbantu. Dan Jokowi juga ngaku ke saya banyak dibantu oleh Pram. Jokowi itu hanya 2 orang yang pernah dia katakan ke saya dengan kualifikasi baik dan baik. Dia sama Budi Gunawan. Mas Pram sama Budi Gunawan. Mas Budi Gunawan tuh baik itu, Mas Panda. Baik itu. Dia banyak bantu aku itu. Pramono tuh baik itu. Baik itu. Dia banyak bantu aku. Nggak pernah ngomong Bu Mega bang ya? Enggak, jadi dengan pertanyaan kau tadi, wajar kalau dia bantu. Artinya nggak wajar kalau dia nggak bantu bang? Nggak wajar dong, kurang elok lah. Tapi kalau dia punya etika, punya tahu tata krama, Tanda kutip tahu sadar tadi yang tahu Bang bilang. mengapakan ini. Tapi PDIP sendiri berharap nggak bang? Nah, dengar dulu. Ini bukan soal diharapkan atau tak diharapkan. Ini normaliter. Normaliter. Sewajarnya. Wajarnya. Itu abangnya sewajarnya. Abang sewajarnya normaliter. Siapa itu? Kalau normaliter itu otomatis. Dia akan bantu Pram. Karena Pram banyak membantu Jokowi dalam tugas kepresidenan, kabinet. Bukan gampang. Pratikno dia awang-awang dia. Nggak campur-campur soal teknis yang dia tangani oleh Pramono. Iya. Dia sekretaris negara. Lebih tahu dapurnya. Lembaga itu. Mas Pramono lebih tahu dapurnya bang. Dia dong yang di dapurnya langsung. Sekretaris kabinet. Iya. Dan kemudian level sekretaris kabinet baru pada dia periode ditingkatkan menjadi level menteri. Iya, benar. Zaman Hatta Rajasa, zaman siapa sekretaris kabinet Sudi, nggak ada. Ini level dia. Itulah bentuk penghormatan Jokowi terhadap Pram. Iya. Enggak, gini bang, maksudku bang. Abang kan sering ngomong soal politik Indonesia hari ini kan nggak normal bang. Jadi kalau abang ngomong soal normaliter kayak nggak masuk di otakku bang. Kita Banyak datang dengan misteri-misteri logika. baru. Iya dulu. Bukan normaliter Mas Bia harus ini. Kita dengan logika. Kalau logika tadi mengatakan bahwa wajar, normal dia ngebantu Pram. Kenapa dia bantu? Karena dia banyak dibantu. Itu take and give, soal sederhana aja. Banyak hal yang over daripada apanya, capacity yang dilakukan membantu Jokowi. Oke, saya ganti pertanyaan berarti bang. Akankah Mas Pram ini seperti Mas Ganjar yang jadi korban? Artinya gini bang, Mas Ganjar aja orang yang disebutkan namanya Pak Jokowi, habis itu ditinggal bang. Ini beda. Karena waktu ada kepentingan Jokowi beda-beda. Beda bang. Karena dia di samping Ganjar, rupanya dia diam-diam ada yang lain. Gitu. Ada Gibran. Nah ini siapa yang diam-diam ada yang lain sama dia? Gubernur DKI. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Urusan dapur juga beda itu Mas Ganjar sama Mas Pram. Iya. Enggak, aku bisa ngebantah dalam arti gini. Nama Mas Pram dimunculkan oleh Megawati, ya kan? Mbak Mega dan Pak Jokowi hubungannya kita tahu lagi nggak baik-baik saja, bang, ya kan? Nah, kita flashback ke belakang, hubungan lagi baik-baik aja bang antara Bang Panda, Pak Jokowi, Megawati, ya kan? Pak Jokowi minta Mas Ganjar, akhirnya tinggal juga bang. Logika aku akhirnya berpikir bahwa yang disebutkan oleh Pak Jokowi saja nggak didukung, bang. Apalagi Mas Pram yang tidak disebut oleh Pak Jokowi gitu, bang. Ya normalnya, bagiku normalnya adalah Mas Pram nggak akan didukung oleh Pak Jokowi, bang. Yang disebut Mas Ganjar aja nggak didukung kok. Atau malah kebalikannya. Kalau Jokowi punya kepentingan, punya interest, punya subjektivitas yang ada memang calon dia untuk gubernur. Ridwan Kamil, bang. Ridwan Kamil. Apanya? Calonnya Pak Jokowi Kim Plus, Pak Prabowo Pak Jokowi duet. Iya, artinya udah terlambat dia
mengapakan itu dengan Pram. Oh, sudah terbaca. Iya, udah terbaca gitu loh. Fix nggak dukung Mas Pram, Siapa? Pak Jokowi. Bukan. Ini kan tadi kan nangkap dulu ya. Kalau normaliter Ah, yang wajarnya iya benar. ini, Pak Jokowi akan dukung Mas Pram. Iya. Nah, kalau dia bikin tidak wajar, ya pintar-pintar dia lah itu. Iya. Berarti ini, Bang. cawe-cawenya itu lagi. Lagi-lagi Bang, Abang sering ngomong ke kita itu bahwa ketika Pak Jokowi ngomong A, maka aslinya adalah B, Bang. Ya. Nah, inilah normalnya Pak Jokowi, Bang. Kita harus satu frekuensi nih, ya kan? Ketika Pak Jokowi ngomong A, tandanya Pak Jokowi bermaksud B, ya kan? Ketika Pak Jokowi ngomong Mas Pram, maju Pram, kata kan, sambil ketawa-tawa bahagia kan. Ternyata dia tuh maksudnya adalah B, Bang. Jangan maju Pram gitu. Nah, kalau Iya, pemahaman Bang. aku ya, penting tidak pentingnya Jokowi dalam kasus ini beda. Kadarnya, kualitasnya beda. Ya. Jadi terus terang aja dengan segala hormat sama dia tidak lagi menjadi faktor penentu memenangkan atau tidak memenangkan ini. Dalam konteks pilkada hari ini. Iya, tidak lagi. Iya. Karena gampang bacanya, dia nggak punya kepentingan yang langsung lagi, bukan anaknya, bukan mantunya, bukan apanya gitu loh. Iya. Jadi nggak ada sesuatu yang ini, yang mengkhawatirkan gitu loh. Dan memang kita tahu Mas Pram itu meskipun nggak terkenal tapi dia punya ilmu dan kemampuan lobby yang sangat luar biasa, Bang. Iya. Sebenarnya kalau lihat reaksinya Jokowi kepada dia, kemudian teleponnya dan kemudian begitu langsung ketemu sekarang, orang lihat kadar hubungan mereka berdua. Kadar mereka hubungan berdua loh. Ya kan? Begitu apa kan ditelepon. Ya kan, ini ketawa sama terus maju katanya kan. Besoknya ketemu lagi mereka fisik. Iya. Tidak telepon. Iya. Lihat apanya itu fine. Iya. Kita tinggal nunggu aja, Bang. Mas Pram telepon Pak Jokowi tapi nggak diangkat, Bang. Apanya? Mas Pram telepon Pak Jokowi tapi nggak diangkat. Kita tinggal nunggu waktu itu aja, Bang. Ah, itu menarik. Iya kan? Ya hari ini masih sore ya kan. Menarik itu. Tapi Bang Mada di clear ya, itu nggak ada soal kompromi, titipan, terus Sandra kasus PDIP, soal Nggak pengusungan ada. Pramono Anum ini Bang ya. Nggak ada. Abang sendiri udah konfirmasi soal cerita-cerita kemarin ke Nggak. Jagung, Pak Nggak Hasto. ada artinya kemudian kita di VT komplit, kita Iya. kemudian diapakan oleh Jokowi. Kemudian ini soal kalah menang Mega dengan apa jauh sama sekali. Ya. Karena sudah ada intro yang menarik. Ada intro Anies, ada intro Ahok, ada intro apa gitu. Iya, ada kuda hitam namanya Mas Pram ya. Iya. Ini bukan Pram yang kameramen kita, Bang. Tapi sebenarnya Bang, apa karena Abang ada di forum DPP itu ya? Iya. Ada di forum DPP, Pak Hasto menyebutkan nama Mas Pram dan sebagainya. Bahkan Abang godai jangan mentang-mentang kau sama-sama sekjen, akhirnya kau sampaikan nama Pram gitu. Iya. Pertimbangan Mbak Mega sendiri apa, Bang? Atau pertimbangan PDIP sendiri kenapa Mas Pram, Bang? Dia tokoh yang kalau bukan jadi pembenaran ini ya, dia dianggap tokoh yang qualified, memenuhi beberapa kriteria yang diharapkan sebagai tokoh PDI Perjuangan, gitu loh. Dari segi kader, ya, dia memenuhi kriteria itu. Tapi sebagai gubernur, Dari pengalaman, sebagai gubernur Jakarta Bang, ya, bukan dari jam terbang dan segala macam. Artinya seperti mau jadi gubernur kan nggak ada sekolahnya. Ya. tapi kan taruhlah permasalahan kepresidenan tokcer lah kita bilang Mas Bram. Tapi kan beda dengan permasalahan sebagai gubernur Jakarta Bang. Apa ya? Eh Itu tergantung leadership dari dia. Dia kan bisa memakai ahli-ahli, dia bisa memakai apa prioritas yang menjadi apa gitu loh. Dan ada kekhawatiran apalagi dia tinggal di Jakarta. Dan sebagai sekap, Mas Pram juga kayaknya bisa meng-capture DKI selama 10 tahun Iya, ini kan, Bang. iya dong. Artinya dia mengikuti gitu. Iya. Seskap plus. Iya. Bukan Iya, game doang yang plus, Seskap juga ada plusnya. Karena penghubung juga kan. Artinya dia terlibat lah kalau ada rapat di kabinet bicarakan dengan DKI. Dia pasti terlibat. Iya kan, dia bicarakan tentang ini, dia pasti tahu, dia pasti ini. Dan kemudian bahan-bahan yang mau dipakai oleh siapa? Si Jokowi, yang siapin itu dia. Jasa dan kebaikan dan prestasinya siapa nggak bisa dinilai sama Jokowi. Udah kualat aja dia kalau nggak dia bantu. Bener kualat ya. Iya. Dia wajar dia harus bantu siapa? Pram. Gak gampang loh. Aku udah lihat itu di kamar kerjanya Pram itu. Masalah kementerian ini, masalah ini. Apa yang mesti dibahas oleh, bisa sampai 3-4 kali rapat satu hari. Yang siapin kertasnya siapa? Pram.
Yang ngapain siapa? Pram. Yang melihat kontinuitas, mengingatkan Pak udah minggu lalu bicara ini Pak. Siapa? Pram. Itu maka itu diangkat dia jadi menteri. Belum pernah di sejarah Republik Indonesia. Ya. Sekelas dia jadi menteri. Dulu Sudi Silalahi sekretaris kabinet waktu zaman SBY. Ya. Ya kan Atta Rajasa sebentar. Ya. Ini dia. SBY. Ini dia. Diangkat jadi menteri. Kenapa? Ini dilihat kualifikasinya udah. Leverage-nya dia. Jadi kalau dia waktu sebelum menteri-menteri yang lain kan reken. Level kita apa ini kan. Tapi begitu dia jadi menteri, beda. Dari situ aja sebenarnya sudah punya nilai plus dia. Iya. Gitu loh. Kalau ini Bang, kalau tiba-tiba Pak Jokowi misalnya menyampaikan ke Mas Pram, Mas Pram, saya siap membantu Mas Pram, tapi tolong pertemukan saya dengan Bu Mega, Bang. Ini berandai-andai, Bang. Pak Jokowi bilang ke Mas Pram, saya siap membantu Mas Pram, tapi syaratnya tolong pertemukan saya dengan Bu Mega. Hampir nggak terjadi itu. Hampir nggak terjadi, Bang. Karena nggak pas gitu loh. Dia tahu sendiri peran. Dan kalaupun terjadi Bang, bantuannya besar sekali Bang. Iya, enggak kan ini kan sebagai ini juga. Enggak, ini apa bisa saja lah menghayal-hayal. Iya, satu sisi kan Mas Pram kan punya tugas plus tadi Bang. Sekap plus kan adalah penghubung antara Pak Jokowi dan PDI Perjuangan. Per detik ini kira-kira Pak Jokowi masih punya KTA. Per detik ini juga belum ada surat yang dikeluarkan oleh PDI Perjuangan untuk mengeluarkan Pak Jokowi. Artinya pertemuan ini bisa saja terjadi dong Bang. Ya kan, aktivasi Mas Pram, tolong dong pertemukan. Ya ini tugas Mas Pram. Tapi iya betul, cuma maksud aku nggak apa ya, artinya sudah di luar nalar gitu. Kenapa aku bilang di luar nalar? Sudah saling tahu. Artinya Jokowi pun udah tahu posisi dia, status dia sama Mega. Mega pun tahu posisi dan status dia. Ada apa campur Pram? Gitu loh. Ya, aku rasa Pram pun kalau lompat kalau dapat tugas itu. Loh, iya. Nah kalau saya yang coba memposisikan suasana kebatinan dan ada komunikasi dengan mereka, nggak nyambung gitu loh. Iya. Itu aja. Iya. Bang ini Bang, terakhir lah ya, atau masih panjang bisa juga. Masih banyak yang kita lanjut episode berikutnya nih. Jadi gini Bang, oke lah, saya sepakat bahwa secara logika Pak Jokowi harus mendukung Mas Pram. Secara logika nih, karena Mas Pram sudah banyak sekali membantu banting tulang untuk Pak Jokowi selama hampir 10 tahun. Iya. Oke, clear di situ Bang. Pak Jokowi harus bantu Mas Pram karena mengingat jasa Mas Pram ke Pak Jokowi. Nah, kalau ngelihat korps PDI Perjuangan sendiri, berharap gak Bang didukung Pak Jokowi? Sampai detik ini. Enggak juga berharap. Artinya jadi begini ya, biar kita apakan dulu secara logika. Berharap untuk yang baik, yang mulia itu bukan dosa. Iya. Setuju. Bukan juga kesalahan gitu loh. Ya kan? Nah, kemudian kenapa mesti kita tafsirkan jauh mengenai keterlibatan kalau mau Jokowi? Wajar, normal aja. Dan sepantasnya dia membantu Pram. Mengingat itu tadi kembali lagi etika. Artinya nggak ada utusan khusus dari PDI Perjuangan tolong kontak Jokowi dong, nggak ada? Nggak ada. Ya udah berjalan aja gitu. Iya, ini hubungan dua anak manusia yang terlibat dalam suka duka, bekerja sama untuk bangsa dan negara, satu presiden, satu sekretaris kabinet. Hubungan mereka berdua intens, teruji, ya terukur. Kemudian satu punya gawe mau jadi gubernur, sampean nonton apa sampean bantu? Atau ngacak-ngacak. Itu aja. Iya. Itu aja. Logika pemahaman saya, dia harus bantu. Harus. Gitu. Kenapa harus? Supaya kit. Iya. Iya dong supaya ini. Iya. Biar Jokowi pun enak tidur. Iya. Prabowo pun enak tidur ya kan. Lah itu aja. Iya. Jadi wajar. Wih gila. Jokowi bantu Pram. Waduh Jokowi turun cawe-cawe supaya Pram menang gitu loh. Wajar. Dan memang itu harus dikerjakan dia gitu loh. Iya. Karena status Seskap Plus ini Bang ya, bukan Seskap biasa Bang. Iya, dia sendiri yang kata. Mas Panda Pramono itu Seskap Plus, Seskap Double. Apa maksudnya? Dia menjaga hubunganku dengan PDI Perjuangan. Dia menjaga hubunganku dengan Ibu Megawati. Dialah yang menjembatani saya. Begitu cerita itu.
Iya, iya. Bukan tafsirku atau kemudian angan-anganku atau kemudian aku dengar ini. Otentik dia ngomong ke saya. Dan dalam bukuku aku tulis itu. Iya, lahir sebagai Dalam petarung. buku autobiografiku. Tulis gitu loh. Nah, intensitas yang aku saksikan sendiri karena aku sering ke istana, lihat itu intensitasnya memang betul-betul total dia membantu Jokowi. Gak tahu siang, gak tahu malam, gak tahu ini. Dan memang Pramono ini pekerja keras. Betul-betul workaholic lah. Wah, bukan main dia kalau kerja keras. Workaholic. Betul-betul ini gitu loh. Jadi tidak berkelebihan kalau aku katakan wajar dia dibantu Jokowi. Gitu loh. Tidak berkelebihan. Iya, ini Tidak mengada-ada. himbauan kepada Pak Jokowi, Bang. Bukan himbauan. Oh, bukan. Karena Abang berkali-kali ngomong begitu. Bukan himbauan, mengingatkan. Bukan himbauan. Kalau himbauan kelasnya rendah itu. Iya. Mengingatkan Pak Jokowi bahwa Iya, mengingatkan. Udah tegas tadi Iya, Bang Manda iya. bilang harus bantu. Harus ngomong kayak ya, gitu. jenengan harus bantu gitu. Iya. Iya. Kalau tidak, aku pengen tahu aku apa alasanmu. Ah, Oh. Apalah alasanmu? iya. Dengan sejarah panjang yang Abang ceritakan tadi. Ada kepentingan anak nggak ada. Iya. Apalah alasanmu? Gitu Oh, loh. kalau soal Mas Ganjar udah tahu alasan Bang ya. Udah nangkap itu. Udah tutup buku, udah tutup buku. Kalau Mas Pram ini belum tahu alasannya kalau akhirnya dia nggak bantu ya. Nggak tahu. Abang nggak mau menghimbau Pak Jokowi, Bang, ke Pak Jokowi bahwa kalau nggak bantu ya jangan ganggu gitu, Bang. Ya, ini kita dengan dialog ini kan dia udah nangkap. Iya. Karena di dialog kita ini tidak ada apa itu pijakan-pijakan kita yang ngarang-ngarang. Iya. Dan dasar pembicaraan kita ini otentik. Iya. Iya. Dia sekretaris kabinet yang ini, yang diangkat kualifikasi jadi menteri, dia menjadi penghubung Mega, penghubung partai, itu semua otentik semua, Iya. bukan analisa ke analisa gitu loh. Di podcast ini Bang Arif ngeri-ngeri sedap informasi Iya, dasar benar-benar. dari Bang Panden dibuat. Bahkan Nonton. Mas Pram sendiri ngomong ke salah satu televisi, Bang. Ada loh pasca saya daftar di KPU itu ketua umum yang sebenarnya bukan dukung saya tapi bakal dukung saya kata Mas Pram gitu. Iya. Ya ini kan bukti bahwa Mas Pram tuh punya hubungan erat dengan semua ketum partai gitu. Iya. Ya luar biasa di situ. Tapi ya gitu sih kalau bagi kita anak-anak muda netizen gitu, Bang. Kurangnya Mas Pram ini, oke, Mas Pram itu orang yang berpengalaman, orang yang tahu DKI karena dia sekap, ya kan, karena dia di DPR dan sebagainya. Tapi ya kurang terkenal aja, Bang. Iya. Makanya- Ya ini kesempatan dia menjadi orang terkenal. Ini kan kesempatan dia dengan turun ke lapangan. Dan mesin tim sesnya masuk Bang Adil untuk sangat harus kerja keras ya Bang ya. Iya. Ini terakhir, Bang. Banyak juga yang mengatakan bahwa pencalonan Mas Pram hari ini di DKI itu dianggap ditumbalkan. Dan banyak juga asumsi-asumsi pendapat-pendapat para pengamat yang mengatakan bahwa Mas Pram ini kan secara track record nggak dekat dengan keluarga Mbak Megawati. Apa betul itu, Bang? Itu sama sekali tidak betul. Dan bisa saya katakan omong kosong. Karena apa? 3 bulan sebelum meninggal Pak Taufik Kimas, suaminya Ibu Megawati, bapaknya Puan Maharani, itu sekitar bulan Maret, saya dengan Pramono Anung dipanggil ke Teguh Umar oleh Pak Taufik. Bicara khusus menitipkan supaya kami tetap menjaga, memperhatikan, membantu, menolong Puan dalam karier politiknya. Ini Bapak dan Mas Pram dipanggil sama Iya, Pak TK. saya dengan Pram masih ingat itu. Dan malah waktu itu saya godain Pak Taufik. Puan udah dewasa, udah pintar dia. Udah banyak pengalaman ditimbanya dari ibunya gitu loh. Iya. Enggak, apapun kalian berdua mesti membantu. Apapun kalian berdua mesti menolong dia. Itu dia sampaikan berkali-kali gitu loh. Di Teguh Umar, di rumahnya. Nah kemudian waktu Pak Taufik meninggal di bulan Juni, itu Pramono Anung lah yang 24 jam menemani Puan. Sampai ke kamar jenazah, sampai diterbangkan ke Jakarta. Itu Pramono Anung yang involve gitu loh. 13 Juni 2013. Iya, itu kelihatan itu waktu di ambulans duduk di samping supir dari mau ke airport itu Puan sama Pram. Itulah kedekatan daripada Pram, bukan saja sebagai keluarga, sebagai kader, sebagai ini. Dia memang orang yang betul-betul dipercaya sama Ibu Mega gitu loh. Jadi saya tidak kaget, tidak apa menjadi teka-teki. Dia dicalonkan jadi calon gubernur itu, ya memang dia. Iya. Ya, memang dia yang paling tepat. Artinya kalaupun kenapa saya bilang paling tepat, risiko
risk yang dia apakan dengan anti dan segala macam, karena itu bisa netralisir gitu loh, karena kedekatan dia dengan Jokowi gitu loh. Iya. Ini info penting nih Bang Arif nih. Nanti pengamat yang ngeklaim itu salah Pak. Salah besar. Iya. Dan ini walaupun saya udah mengulangi sebelum-sebelumnya saya jelasin, itu spektakulernya kabinet itu tangan dinginnya Pram. Bisa rapat 3 kali, 5 kali, 1 hari, belum lagi Jokowi terbang ke daerah dan kemudian juga balik ram. Itu dapurnya siapa gitu loh? Pramono. Dan Pramono tidak terlibat interest kepada bisnis-bisnis pribadi. Urusan tambang lah, atau apa listrik lah, seperti teman gua gitu loh. Ada di situ. Nggak dia nggak ada mengapakan, nggak punya konflik interest. Iya. Baik. Dedicate betul, dan Jokowi sangat beruntung punya Pram. Mega juga. Nah kemudian lagi dalam kaitannya Ibu Mega dengan Pram dan ini semua peristiwa-peristiwa, semua permasalahan-permasalahan itu dia yang menjembatani. Pramono gitu loh. Dia yang tempat bertanya Mega, dia yang tempat bertanya Jokowi. Apalagi menyangkut hubungan mereka berdua. Jadi tahu betul nih siapa Pramono gitu loh. Jadi nggak kurang-kurang kalau akhirnya Pak Jokowi itu mendukung Mas Pram, ya memang seharusnya mendukung ya. Iya, maka itu yang dia ketawa kemudian maju dan segala itu asli dia. Belum pernah kontaminasi dengan Kim gitu loh. itu aslinya. Itu asli betul itu. Maju, ketawa, terbawa, senang. Benar. Itu genuine Pak Jokowi. Karena dia tahu friendnya ini yang paling banyak bantu dia. Baik. Kalau jujur buka kulit tanpa isi, sebenarnya dialah satu-satunya pejabat di negara ini yang sangat banyak intens, bukan si Pratikno, Justru bukan Pak Pram, gitu loh. Iya. Dia yang ini dan menguasai teknis, menguasai manajemen, menguasai itu gitu loh. Bagaimana keoptimisan Bang Panda soal Pilkada DKI ini, Mas Pramono Anung dan Rano Karno duetnya Bang? Kan kita ada 3 pasang calon nih. Ya kalau optimisme saya mah menang. Keyakinan saya menang. Apalagi dengan Rano Karno. Rano Karno itu lebih merakyat lagi. Anak Betawi. Lebih Betawi, nggak dibikin-bikin gitu loh. Nggak sandiwara-sandiwara. Iya. Ya kan? Ya, siapa yang nggak kenal popularitas bapaknya? Original ya Bang. Iya. Jadi yakin menang ya Bang. Kombinasi yang paten nih. Pramono sama si apa? Sama kayak Ganjar Mahfud Bang ya, paten ya Bang ya. Iya, paten. Kombinasinya paten ya. Cuma asal friend kita juga ya. Oke, luar biasa, makasih banyak Bang Panda. Penjelasannya luar biasa, kuasa satu dan juga otentik, original dari penjelasan Bang Panda buat penonton semua. Silakan kirim komentar dan tunggu kami di edisi berikut.